Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam perkuliahan yang ke-13 untuk mata kuliah Filsafat Hukum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang uh, teori kebenaran di dalam filsafat hukum. Nah, bagaimana cara-cara membuktikan teori-teori yang dikemukakan oleh filsuf sehingga kita dapat menyatakan bahwa apa yang dikatakan para filsuf itu adalah suatu kebenaran. Nah, tentu ada metodologi atau ada cara yang digunakan untuk melakukan proof terhadap teori-teori tersebut. Nah, pada saat ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13. Nah, saya harapkan supaya saudara-saudara mahasiswa kembali mempelajari materi-materi yang sudah diberikan sebelumnya, karena mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi kita akan memasuki waktu untuk ujian akhir semester. Nah, melanjutkan apa yang disebut sebagai teori kebenaran, ya, kebenaran sebagai suatu persesuaian yang disebut. Jadi, yang disebut sebagai suatu kebenaran itu adalah persesuaian antara teori yang dikatakan dengan kenyataan yang ada, atau biasa disebut sebagai the correspondence theory of truth. Jadi, persesuaian antara apa yang dikatakan dengan kenyataan. Misalnya, para filsuf yang mengatakan bahwa bumi itu bulat harus dapat dibuktikan dengan berbagai teori bahwa bumi itu memang bulat. Kemudian teori kebenaran sebagai satu keteguhan atau dekoherensi theory of truth. Nah, kebenaran ditemukan dalam relasi antara proposisi baru dengan proposisi yang sudah ada. Misalnya, semua manusia pasti mati. Socrates adalah manusia, maka Socrates pasti akan mati. Nah, premis yang pertama yang kita sebut sebagai premis yang pertama yaitu adalah semua manusia pasti mati. Kemudian karena Socrates itu adalah manusia, maka Socrates itu pasti akan mati. Kalau si Budi itu adalah manusia, kemudian dia pasti akan mati. Itu dan seterusnya seperti itu. Itu disebut sebagai teori koherensi, teori korelasi. Nah, kemudian macam-macam kebenaran yang lain. Teori pragmatis tentang kebenaran atau the pragmatic theory of truth. Nah, kebenaran sama artinya atau identik dengan kegunaan. Misalnya, ide kemacetan di jalan-jalan besar di Jakarta misalnya, atau di beberapa kota besar di dunia, disebabkan karena terlalu banyak kendaraan pribadi yang ditumpangi oleh satu orang. Nah, bagaimana solusi pemerintah pada saat itu? Misalnya, pemerintah mewajibkan orang untuk menaiki kendaraan pribadi itu dengan minimal ada 3 orang, ada 3 penumpang di atas mobil itu. Atau saat ini misalnya kalau saudara mahasiswa dengarkan informasi di Jakarta, saat ini untuk strategi pemerintah untuk menghindari kemacetan itu maka diberlakukan ada ganjil genap plat kendaraan itu. Nah, itu juga disebut sebagai pragmatis theory of truth. Kemudian teori kebenaran performatif atau the performative theory of truth. Misalnya, suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan itu menciptakan realitas. Misalnya, dengan ini saya mengangkat kamu sebagai bupati di Kabupaten Sukabumi, misalnya. Itu adalah suatu teori performatif, di mana apa yang dikatakan itu adalah suatu kebenaran. Nah, ini adalah aliran-aliran di dalam filsafat hukum. Tentu saya tidak akan perlu membahas lagi karena ini kita sudah pelajari pada beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, masih tentang melanjutkan apa yang disebut sebagai aliran hukum alam. Aliran hukum alam itu ini sebagai suatu pengulangan saja. Nah, aliran hukum alam yang irasional, kemudian ada yang disebut sebagai aliran hukum rasional. Nah, hukum alam yang irasional itu umumnya dipelopori oleh para um, pendeta-pendeta atau pastor yang pada zamannya memang adalah merupakan um, filsuf-filsuf yang lahir-lahir dari gereja, misalnya seperti Thomas Aquinas, Samuel Pufendorf, Santo Agustinus, dan lain-lain. Nah, sebagai perkembangan dari agama Nasrani pada abad-abad Masehi, maka para filsuf-filsuf itu lahir. Nah, kemudian agama Islam yang disebarkan di Timur Tengah juga, ya, kecuali misalnya di Romawi, juga ada filsuf-filsuf yang cukup terkenal pada saat itu. Nah, selanjutnya selama abad pertengahan
segala tolak ukur, segala pikiran orang adalah kepercayaan bahwa aturan semesta alam telah ditetapkan oleh Allah Sang Pencipta. Sesuai dengan kepercayaan itu, maka maka hukum pertama-tama dipandang sebagai suatu aturan yang berasal dari Tuhan. Nah, itu adalah konsep yang ada di dalam aliran hukum alam, di mana penciptaan semesta itu diyakini bahwa itu diciptakan oleh atau ada yang menciptakan semesta itu, yang dalam hal ini kemudian dikenal dalam bahasa teologisnya Tuhan. Nah, apa manfaat hukum alam menurut Friedman? Menurut Friedman, transformasi dari hak sipil kuno, ya, dari hukum Romawi ke suatu sistem hukum yang luas atau kosmopolitan. Nah, kemudian digunakan sebagai senjata oleh kedua belah pihak di dalam pertikaian antara gereja pada abad pertengahan dan abad kekaisaran Jerman. Jadi sudah ketahui bahwa pada saat kebangkitan gereja bukan berarti apa yang disampaikan oleh gereja diterima oleh orang pada saat itu, tapi juga ada pertikaian namanya antara kekaisaran. Misalnya kalau kita lihat kekaisaran di Jerman itu bertikai dengan filsuf-filsuf yang lahir dari gereja. Nah, kemudian sebagai latar belakang pemikiran untuk mendukung berlakunya hukum internasional dan menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Nah, apa manfaat hukum alam yang lain? Digunakan oleh para hakim dari Amerika Serikat untuk menafsirkan konstitusi, untuk menentang negara-negara bagian yang dengan menggunakan peraturan perundang-undangan hendak memodifikasi dan mengurangi kebebasan mutlak individu yang ada di dalam ekonomi. Seperti sudah ketahui bahwa Amerika itu merupakan negara bagian di mana setiap negara bagian itu dapat mengatur peraturan perundang-undangan yang hanya berlaku dengan orang-orang yang ada di dalam negara bagian tersebut. Nah, itu yang dihindari oleh hakim di Amerika supaya negara-negara bagian itu jangan seenaknya membuat peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan hak individu manusia. Nah, dipergunakan untuk mempertahankan pemerintah yang berkuasa atau sebaliknya untuk mengorbankan pemberontakan terhadap kekuasaan yang ada. Kemudian dipergunakan dalam waktu yang berbeda-beda untuk mempertahankan segala bentuk dari berbagai jenis ideologi. Nah, ini sebagai suatu pengulangan yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa Santo Thomas Aquinas yang lahir 1225 sampai 1274 itu membagi hukum menjadi empat. Ada lex aeterna, kemudian lex divina, lex naturalis, dan lex positivis. Nanti saudara-saudara akan cari sendiri apa yang dimaksud dengan lex aeterna, lex divina, lex naturalis, dan lex positivistik. Nah, sebagai suatu penjelasan, Thomas Aquinas membagi pengetahuan ke dalam dua golongan, pengetahuan alamiah dan pengetahuan iman. Nah, lex aeterna atau hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Jadi ini sulit untuk kita buktikan secara teori, uh, secara empiris apa yang disebut sebagai lex aeterna itu. Kemudian lex divina, hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Kemudian lex naturalis atau hukum alam. Dan kemudian yang terakhir adalah lex positivistik atau lex naturalis dalam kehidupan manusia di dunia ini yang kita sebut sekarang sebagai hukum positif. Nah, bagaimana dengan John Salisbury? John Salisbury mengkritik kewenangan-kewenangan penguasa, misalnya gereja dan negara perlu bekerja sama, ibarat hubungan organis antara jiwa dan raga. Seperti kita ketahui bahwa zaman Romawi itu ada pertentangan antara gereja dan kerajaan pada saat itu. Nah, di dalam menjalankan pemerintahannya, penguasa harus memperhatikan hak tertulis dan hak tidak tertulis yang mencerminkan hukum-hukum Tuhan. Nah, itu sebabnya tugas rohaniawan adalah membimbing penguasa agar tidak merugikan kepentingan rakyat. Nah, di situ ada hubungan atau harus ada relasi yang baik antara penguasa yang ada pada saat itu dan juga gereja yang juga merupakan penguasa untuk umat yang meyakini ajaran-ajaran yang mereka bawakan. Nah, dalam buku ya Polykratus Sic Nubis Quaritum et Vestigus Philosophirum Libri ke-8 dan
metalogikus. Nah, kemudian aliran hukum alam yang rasional. Nah, ini tentu seperti yang pada perkuliahan sebelumnya kita mengenal istilah cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Nah, itu dikemukakan oleh uh, uh, Hugo de Groot atau Grotius, ya, Immanuel Kant, Hegel, ilmu pengetahuan, Francis Bacon, dan seterusnya. Inti ajaran kebenaran yang sejati ada pada akal dan rasio manusia. Kemudian apa ciri-cirinya? Hukum alam rasional itu ditandai dengan lepasnya ikatan manusia dari Tuhan. Ya, kemudian lahirnya Renaissance atau masa uh, pencerahan yang dimulai dari Prancis pada saat itu, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dengan pesat dan berkembangnya negara-negara modern. Nah, dasar-dasar hukum alam yang rasional. Nah, Immanuel Kant mengganti metode psikologis dan empiris menjadi metode berpikir secara kritis ke dalam tiga bukunya itu. Ya, ada kritik Reinen Vernoot, kemudian kritik de praktisi, kemudian kritik de ultravakrah. Nanti saudara-saudara bisa lihat nanti pada uh, uh, perkuliahan-perkuliahan sebelumnya. Nah, kemudian kritik Verdereinen Verkroep itu adalah menganalisis tentang hal-hal yang menyangkut atau mengetahui, memahami, atau menyadari lewat alat-alat panca indera dan pemikiran. Kemudian kritik Der Praktische Vernunft adalah membahas tentang masalah-masalah moral dan kesusilaan. Kemudian yang ketiga adalah kritik Der Ultrakraft adalah membahas tentang nilai-nilai estetika dalam kehidupan. Nah, pengetahuan merupakan cerminan dari pengalaman sebagai gejala-gejala di sekitar lingkungan manusia disusun oleh akal, ya, atau formen a priori. Nah, pemikiran akan merupakan dasar moral yang disebut dengan kategorise imperatif atau teori tentang bagaimana seharusnya hukum itu dilaksanakan. Contoh, barang siapa yang membeli maka dia wajib membayar. Itu disebut sebagai kategori imperatif. Ya, siapa yang melakukan suatu kejahatan maka dia harus bertanggung jawab terhadap kejahatan itu. Kritisme merupakan filsafat yang memulai penjelasannya dengan menyelidiki lebih dulu kemampuan dan batas-batas rasio. Ya. Nah, pokok-pokok penyelidikan Hegel, ya, pada akal manusia, ya, usaha paling luas dalam memberikan penjelasan tentang alam semesta itu ada kita sebut sebagai ada tesis, kemudian menjadi sintesis, kemudian tidak ada menjadi antitesis dan seterusnya. Dan ini kita akan sampaikan dalam perkuliahan-perkuliahan berikutnya nantinya. Nah, aliran hukum positivisme hukum, aliran ini dipengaruhi oleh logisme yang berpendapat bahwa hukum identik dengan undang-undang. Kemudian analitis atau pendasar John Austin. Jadi logisme itu hampir sama dengan positivisme hukum, di mana hukum itu dikatakan ada apabila ada dalam peraturan undang-undang. Kemudian ada hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Nah, positivisme hukum atau analytical jurisprudence berkembang di Inggris atau yang disebut sebagai common law. Nah, hukum merupakan perintah dari penguasa. Itu dipelopori oleh John Austin yang membagi menjadi dua, yaitu hukum ciptaan Tuhan manusia dan hukum buatan manusia. Jadi ada hukum ciptaan Tuhan, kemudian ada yang disebut sebagai hukum buatan manusia. Saudara-saudara, itu yang saya dapat sampaikan pada perkuliahan ke-13 ini. Memang di dalam materi-materi yang saya sampaikan ini hanya sebagai suatu pengantar saja, karena nanti akan selanjutnya kita akan dalami di dalam perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Uh, Terima kasih atas perhatian saudara-saudara mahasiswa, dan kita akan ketemu lagi pada perkuliahan yang ke-14 pada minggu depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.